Halo semua, ada yang wajib beriman bahwa Isa putra Maryam berbicara ketika masih bayi dan menciptakan burung dari tanah liat. Namun, masalahnya kita tidak menemukan kisah Yesus berbicara ketika masih bayi dan menciptakan burung dari tanah liat di dalam Alkitab. Dari mana kisah-kisah itu berasal? Teman-teman yang wajib beriman kepada kisah-kisah itu berkata bahwa kisah-kisah itu diwahyukan oleh Tuhan mereka kepada nabi mereka pada abad ke-7. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran surah 19 ayat 29-33, Al-Quran surah 3 ayat 49, dan Al-Quran surah 5 ayat 110. Tetapi kenyataannya kisah-kisah itu berasal dari Injil-Injil Apokrifa. Apa itu Injil Apokrifa? Injil Apokrifa adalah tulisan tentang kehidupan Yesus yang ditolak oleh bapak-bapak gereja. Kenapa Injil-Injil itu ditolak oleh bapak-bapak gereja? Untuk memahami kenapa Injil Apokrifa ditolak oleh bapak-bapak gereja, kita ambil contoh aja Injil Barnabas yang sangat disukai oleh teman-teman yang Muslim. Injil Barnabas itu ditulis sekitar abad ke-16, berarti kira-kira 1500 tahun setelah kebangkitan Yesus. Apakah penulis Injil Barnabas menulis peristiwa yang sesungguhnya tentang Yesus? Tentu saja tidak. Penulis Injil Barnabas bukan saksi mata dan tidak bersumber dari saksi mata. Injil Barnabas adalah dongeng yang dikarang pada abad ke-16. Begitu juga Injil-Injil Apokrifa yang lain ditolak oleh bapak-bapak gereja karena mereka adalah dongeng karangan. Nah, kisah tentang Yesus berbicara ketika masih bayi dan menciptakan burung dari tanah liat berasal dari Injil Apokrifa yang disebut Injil masa kecil. Beberapa naskah Injil masa kecil yang merupakan tulisan tertua adalah Injil masa kecil oleh Yakobus dan Injil masa kecil oleh Thomas. Kedua tulisan ini ditulis pada abad kedua, kira-kira 100 tahun setelah kebangkitan Yesus. Jadi, jelas bukan ditulis oleh Yakobus saudara Yesus atau Thomas murid Yesus. Injil masa kecil ini adalah dongeng yang dikarang karena orang-orang penasaran apa yang terjadi pada Yesus ketika masih anak-anak. Nah, sekitar abad ke-5, tersebar Injil masa kecil lain yang disebut versi Suriah. Injil masa kecil versi Suriah ini adalah terjemahan dan penggabungan dari Injil masa kecil oleh Yakobus dan Injil masa kecil oleh Thomas. Kemudian, Injil masa kecil versi Suriah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan disebut Injil masa kecil versi Arab. Di dalam Injil masa kecil versi Arab, terdapat kisah tentang Yesus berbicara ketika masih bayi dan menciptakan burung dari tanah liat. Selain itu, ada kisah tentang popok Yesus dan air bekas memandikan Yesus menyembuhkan orang sakit. Nah, teman-teman bisa membaca sendiri keseluruhan isi Injil masa kecil versi Arab melalui link yang saya tampilkan. Karena pada video ini, kita hanya akan membaca sebagian isi Injil masa kecil versi Arab yang berisikan kisah-kisah tentang Yesus berbicara ketika bayi dan menciptakan burung dari tanah liat ketika anak-anak. Oke, kita mulai aja ya. Nah, ini adalah bagian pembukaan dari Injil masa kecil versi Arab. 1. Kami menemukan apa yang mengikuti di dalam buku Imam Besar Yusuf yang hidup pada zaman Kristus. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah Kayafas. Dia berkata bahwa Yesus berbicara, dan memang ketika dia masih berbaring di ayunannya, dia berkata kepada Maria ibunya, "Aku adalah Yesus, anak dewata, sang perkataan, yang telah engkau lahirkan, seperti yang diberitakan malaikat Gabriel kepadamu. Dan ayahku telah mengutus aku untuk keselamatan dunia." Nah, berikut ini adalah bagian ketika Yusuf membawa Yesus dan Maria ke Mesir. Di situ diceritakan bahwa ketika mereka menginjakkan kaki di Mesir, para imam agama pagan di Mesir mengetahui kehadiran seorang dewa, karena seluruh Mesir berguncang dan patung-patung berhala jatuh. 11. Dan putra si imam, penyakitnya yang biasa datang kepadanya dan masuk rumah sakit.
Lalu, datanglah Yusuf dan Bunda Maria ke situ dari semua yang telah melarikan diri. Bunda Maria mencuci pakaian-pakaian penguasa Yesus dan membentangkannya di atas beberapa kayu. Oleh sebab itu, bocah yang kesetanan itu datang, lalu mengambil salah satu pakaian itu dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian, setan-setan itu mulai keluar dari mulutnya dan kabur dalam bentuk burung gagak dan ular. Bocah itu segera sembuh atas perintah penguasa Yesus. Lalu, dia memuji Dewata dan berterima kasih kepada penguasa yang telah menyembuhkan dia. Ayahnya berkata ketika melihat dia telah sembuh, "Putraku, apa yang terjadi kepadamu? Bagaimana caranya kamu telah sembuh?" Putra itu menjawab, "Ketika setan-setan itu melempar aku ke tanah, aku pergi ke rumah sakit. Di sana, aku menemukan seorang wanita mulia bersama seorang bocah yang pakaian-pakaian cuciannya ditaruh di atas beberapa kayu. Salah satunya aku ambil dan kutaruh di atas kepalaku. Lalu, setan-setan itu meninggalkan aku dan kabur." Mendengar ini, si ayah sangat gembira dan berkata, "Anakku, mungkinkah bocah ini adalah putra Dewata yang hidup, pencipta langit dan bumi? Karena ketika dia datang kepada kita, berhala hancur, lalu semua dewa jatuh dan binasa karena kekuatan dari keagungannya." 23. Dan berbalik dari tempat ini, mereka tiba di sebuah gurun. Ketika mendengar bahwa tempat itu dihuni oleh para perampok, Yusuf dan Bunda Maria memutuskan untuk melewati daerah itu pada malam hari. Tetapi ketika mereka jalan, ternyata mereka melihat dua perampok berbaring di jalanan. Dan bersama mereka ada sejumlah besar perampok yang merupakan rekan mereka sedang tidur. Mereka jatuh kepada dua perampok itu. Mereka adalah Titus dan Dumakus. Sebab itu, Titus berkata kepada Dumakus, "Aku meminta kamu untuk melepaskan orang-orang ini pergi dengan bebas dan supaya kawanan kita tidak melihat mereka." Ketika Dumakus menolak, Titus berkata lagi kepadanya, "Ambillah 40 drachma dari aku untuk dirimu dan pegang sebagai jaminan." Pada saat yang sama dia mengeluarkan sabuk yang dia punya di pinggangnya untuk mencegah dia buka mulut atau berbicara. Bunda Maria melihat bahwa pencuri itu telah berbuat baik kepada mereka, lalu berkata, "Penguasa Dewata akan menopangmu dengan tangan kanannya dan akan memberikan pengampunan atas dosa-dosamu." Lalu penguasa Yesus menjawab dan berkata kepada ibunya, "Oh ibuku, 30 tahun sejak sekarang, orang-orang Yahudi akan menyalibkan aku di Yerusalem, dan kedua perampok ini akan dinaikkan ke atas salib bersama denganku. Titus di sebelah kananku, dan Dumakus di sebelah kiriku. Dan setelah hari itu, Titus akan pergi denganku ke Firdaus." Lalu ibunya berkata, "Dewata menjauhkan itu darimu, anakku." Lalu mereka pergi dari situ menuju sebuah kota berhala yang ketika mereka mendekat berubah menjadi bukit pasir. 25. Dari situ mereka turun ke Memphis, melihat Firaun, dan tinggal di Mesir selama 3 tahun. Penguasa Yesus melakukan mujizat yang sangat banyak di Mesir yang tidak tercatat di Injil masa kecil atau di Injil yang sempurna. 36. Sekarang, ketika penguasa Yesus sudah melewati 7 tahun dari kelahirannya, pada suatu hari, dia bersama dengan bocah-bocah sebayanya. Mereka bermain dengan tanah liat. Mereka membuat bentuk keledai, lembu, burung, dan lainnya. Lalu, mereka masing-masing membanggakan keahliannya dan memuji karyanya sendiri. Kemudian, penguasa Yesus berkata kepada bocah-bocah itu, "Bentuk yang aku buat akan kuperintahkan untuk berjalan." Bocah-bocah itu bertanya kepadanya, apakah dia adalah putra Sang Pencipta. Lalu, penguasa Yesus menyuruh karya-karyanya itu berjalan, dan seketika mereka mulai loncat. Kemudian, ketika dia membebaskan mereka pergi, mereka menjadi diam lagi. Lalu, dia membuat bentuk-bentuk burung dan pipit yang terbang ketika dia perintahkan untuk terbang, diam ketika dia perintahkan untuk diam, dan makan dan minum ketika dia berikan makanan dan minuman. Setelah bocah-bocah itu pergi dan menceritakan hal itu kepada orang tua mereka, ayah-ayah mereka berkata kepada mereka, "Anak-anakku, ingatlah untuk tidak berteman lagi dengan dia, karena dia adalah tukang sihir. Karena itu, kabur dari dia dan hindari dia. Setelah ini, jangan bermain lagi dengan dia."
46. Lagi pada hari yang lain, penguasa Yesus bersama dengan bocah-bocah di sebuah aliran air dan mereka membuat kolam ikan kecil lagi. Lalu, penguasa Yesus membuat 12 pipit dan menaruh mereka di sekitar kolam ikannya, 3 pada masing-masing sisinya. Hari itu adalah hari Sabat. Oleh sebab itu, seorang Yahudi, putra Hanan, datang dan melihat mereka berbuat demikian, berkata dengan sangat marah dan murka, "Apakah kalian membuat bentuk dari tanah liat pada hari Sabat?" Lalu dia cepat berlari dan menghancurkan kolam ikan mereka. Tetapi, ketika penguasa Yesus menepuk tangannya atas pipit yang dia buat, mereka terbang sambil berkicau. Kemudian putra Hanan datang ke kolam ikan Yesus juga. Lalu, menendang kolam itu dengan sepatunya, sehingga airnya hilang. Lalu penguasa Yesus berkata kepadanya, "Seperti air itu menghilang, begitu juga hidupmu akan menghilang." Dan bocah itu seketika menjadi kering. 55. Itulah dia yang kita puja dengan doa, yang telah memberikan kita keberadaan dan kehidupan, dan yang telah membawa kita dari rahim ibu kita, yang demi kita mengambil tubuh manusia dan menebus kita, supaya dia dapat merangkul kita dalam kasih sayang yang abadi dan menunjukkan kepada kita kemurahan hatinya, sesuai dengan toleransi, kemurahan, kedermawanan, dan kebajikannya. Untuk dia, kemuliaan, kemurahan, kekuasaan, dan pemerintahan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Inilah akhir keseluruhan Injil masa kecil, dengan bantuan dewata yang tertinggi, menurut apa yang kami temukan dalam aslinya. Nah, itulah isi Injil masa kecil versi Arab yang ditolak oleh gereja. Dari sini kita bisa melihat bahwa gereja membuang keseluruhan buku atau tulisan yang dinyatakan sebagai Injil Apokrifa. Kita tidak mempertahankan buku atau tulisan tertentu, lalu pakai tebang pilih cerita di dalamnya karena kita suka. Hal ini sangat berbeda dengan bagaimana cara tetangga kita memperlakukan catatan mereka. Mereka tidak bisa mengambil sebuah hadis secara keseluruhan dan juga tidak bisa membuang sebuah hadis secara keseluruhan, walaupun judulnya hadis Sahih Bukhari atau hadis Sahih Muslim atau lainnya. Mereka harus tebang pilih cerita di dalam hadis. Kisah tentang nabi yang mereka suka, mereka katakan sahih. Kisah tentang nabi yang mereka tidak suka, mereka katakan dhaif atau palsu. Mereka tidak peduli bahwa kisah nabi mereka ditulis setelah 2 kali berganti dinasti dan setelah lebih dari 2 abad. Pokoknya, kalau ada kisah tentang nabi mereka yang bagus, mereka bangga. Kalau ada kisah tentang nabinya yang tidak bagus, mereka marah dan berkata menista nabi. Mereka tidak peduli apakah kisah tentang nabi mereka adalah sungguhan atau dongeng. Kenapa bisa begitu? Karena mereka diajarkan untuk percaya buta bahwa nabinya adalah teladan yang paling sempurna. Kalau nabinya bukan teladan yang paling sempurna, akal-akalin bagaimana caranya supaya nabinya adalah teladan yang paling sempurna. Padahal kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang mereka percaya. Kita tidak melakukan hal seperti itu. Padahal sebenarnya seperti yang tadi kita baca, isi Injil masa kecil asik-asik aja kan? Gak ada yang menghina Yesus. Bahkan keren kan, popok bekas Yesus bisa mengusir setan. Kenapa kita menolak kisah-kisah ini? Karena walaupun kisah-kisah ini seru, kisah-kisah ini memang tidak benar. Mereka tidak berasal dari saksi mata Yesus. Apa yang barusan kita baca adalah dongeng karangan abad kedua, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sekitar abad ke-6 untuk orang-orang Arab yang penasaran apa yang terjadi pada masa kecil Yesus. Kita tidak peduli yang mengisahkan itu mengaku nabi atau tidak. Teman-teman bisa bayangkan nggak seseorang yang ngarang dongeng lalu ngaku nabi? Untuk apa seseorang ngarang dongeng lalu ngaku nabi? Supaya gak ada yang protes ketika dia kawinin anak di bawah umur dan kawinin bekas bini anak angkatnya sendiri. Paham ya? Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.
boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Year passes, fa la 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 la. Hail the new year, lads and lasses, fa la 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 la.